Bung Rocky, kalau tadi pagi kita ngomongin ya, kita kelihatan situasi politik makronya ya, makro kenapa di mana berantakannya pemerintahan Jokowi. Mari kita sekarang kita langsung ke fokus, kita zoom in gitu ya, dan ini di KPK gitu. Sementara Pak Mahfud sebelum ada gerakan yang lain kita lupakan dulu sebentar gitu ya. Nanti kalau Pak Mahfud ada bergerak lagi kita akan fokus lagi ke Pak Mahfud ya. Di KPK ini Oke. setelah kemarin bocor Pak Firly diduga membocorkan eh, dokumen penyelidikan di ESDM. Sekarang ini yang lebih menarik lagi adalah Wakil Ketua KPK yang baru, namanya Yohanis Tanak itu dia diduga mengajak main belakang itu dari kalau chattingnya yang dibocorkan oleh rakyat jelata itu dia bermain di belakang layar gitu dengan Kepala Biro ESDM yang juga merangkap sebagai PLH Dirjen Minerba. Ini kelihatannya proyek-proyek tambang gitu ya. Dan kemudian dia sudah memberikan penjelasan kepada media bahwa dia mengakui itu memang terjadi chat itu, tapi kan itu waktu dia belum jadi pimpinan KPK. Kata dia biasa dia mau persiapan pensiun dari kejaksaan dan dia mulai membantu teman-temannya proyek di tambang begitu ya. Dan tapi saya kemudian cek kapan sih sebenarnya percakapan itu? Kalau saya baca di situ dia mengaku itu pada tahun lalu bulan Oktober disebutnya. Bahkan Detikcom menyebut spesifik 12 Oktober. Dia dilantik tanggal 28 Oktober. Oke. Tetapi dia sudah dipilih resmi oleh DPR tanggal 29 September. Jadi artinya percakapan itu terjadi setelah dia terpilih resmi, meskipun dia belum dilantik oleh presiden, kan kan gitu Bung Rocky. Tetap saja menurut saya ini persoalan serius. Yang ya oke, itu kita bisa paham pola itu bahwa semua pejabat selalu bersiap-siap pensiun dengan entah jadi komisaris, dapat saham dari perusahaan-perusahaan ekstraktif ini. Jadi pasti itu soal tambang atau sawit itu kan itu aja tuh. Jadi conditional ini yang memungkinkan orang menduga bahwa dari awal sebetulnya semua pejabat itu bukan sekedar yang di KPK atau Firly itu. Ada pola yang sama, yaitu mempersiapkan masa depan dia dengan cara tidak jujur. Hmm. Nah, karena itu kedudukan dia hari ini, kedudukan portofolio dia itu dimaksudkan untuk memungkinkan skenario dia setelah pensiun itu berhasil kan itu Ya. jadinya. Jadi dengan mudah juga kita katakan ada perencanaan korupsi ketika seseorang menduduki jabatan publik, yaitu mengintai posisi-posisi di korporasi dan direncanakan dari awal termasuk mengendalikan pejabat-pejabat bahkan tingkat dirjen. Kan itu kan. Misalnya nih penempatan seorang dirjen di sebuah departemen strategi, sebut aja pertanian atau kehutanan, itu pasti tidak lepas dari negosiasi dengan korporasi-korporasi yang bergerak di bidang ekstraktif atau penguasaan hutan atau food industry segala macam kan atau food estate itu. Jadi pola ini kita tahu yang kita sebut sebagai penyelundupan kepentingan melalui kepejabatan negara untuk menumpuk harta. Ini teorinya kita tahu dari awal nih Hmm. korupsi semacam itu. Tapi yang lebih unik lagi sebetulnya soal pembocorannya siapa yang disebut akun apa tadi rakyat jelata kan. Ya. Jadi rakyat jelata mengintai rakyat jelita, ya jelita karena harta untuk dibocorkan pada publik. Jadi unik sekali nih Indonesia hari ini yang kita sebut the power of the netizen itu akhirnya muncul dalam bentuk akun-akun tadi. Jadi kita nggak punya oposisi tetapi ada para pembocor lebih berbahaya tuh. Dan kita duga dengan kuat ini akun rakyat jelata ini itu beroperasi juga di dalam markas KPK tuh. Ya pasti, Dan kalau itu udah bisa kita pastikan Bung Rocky, ini di truths-nya itu udah jelas di KPK. Kalau ini clear sebenarnya ini perlawanan dari dalam gitu-gitu. Gitu. perlawanan dari dalam. Nah, tapi nanti rakyat jelata dia akan juga punya semacam sister akun yang kembar dengan akun-akun di kejaksaan, akun-akun di kepolisian. Nah, ini enaknya nih. Jadi rakyat jelata ini ada semacam jaringan akal sehat Ya. yang berupaya untuk memberi tahu pada publik kami tahu informasi, kami bisa bocorkan setiap saat dan nggak ada orang yang bisa larang itu muncul di Twitter atau di Instagram segala macam itu Facebook. Ini keadaan kita. Nah itu yang bikin panik semua pejabat yang ada di posisi-posisi strategis sekarang. Beberapa menteri pasti udah mulai jangan-jangan juga rakyat jelata udah beternak di kementerian gue tuh sampai tingkat dirjen. Nah kita justru mensyukuri munculnya fenomena akun-akun semacam ini sebagai whistleblower. Ya, ya. Jadi ini Atau sebenarnya dalam kasus Amerika Watergate disebut sebagai deep throat itu, ya, deep pembisik throat. yang suaranya dari kerongkongan. Iya, ya. Jadi ini bisa jadi semacam template gitu ya untuk Template, yes. Oke.
ini menarik karena saya kira pola yang dilakukan oleh rakyat jelata ini menarik. Dia punya akses-akses dari dalam dan kemudian semuanya tidak terbantahkan gitu. Dan kita tidak bisa membayangkan dulu itu hal semacam itu terjadi. Tapi mereka ini kan dipicu oleh ini para pimpinan aja berlaku bejat begitu ya. Dan mereka sementara mereka sendiri jadi korban gitu. Jadi ya sekarang lebih baik kalau mereka bisa kalau para pimpinan itu membocorkan dokumen itu untuk itu aja dagang perkara begitu dalam kasus Pak Firly disebutnya begitu. Kalau mereka ini dagang kekuatan moral gitu dan langsung dibeli oleh rakyat gitu. Itu semacam kutukan Mahabharata itu, bahwa di dalam keluarga Kurawa ada Pandawa kan begitu kan. Jadi sekali lagi kalau kita baca tanda-tanda alam itu, untuk tidak mengatakan bahwa ini tanda-tanda surga, bahwa memang keadilan itu tidak mungkin ditutupi, itu di apinya tetap menyala. Kita dulu membayangkan bahwa satu KPK itu udah ada sistem, begitu Firly terpilih maka seluruh KPK dikuasai Firly. Enggak, itu kita tahu bahwa tetap ada 2-3 orang yang punya integritas, berupaya untuk memberitahu secara moral, dan mungkin langsung menegur temannya yang potensial untuk dapat amplop. Udah kembalikan amplop itu ya, jangan pakai pola itu. Dalam 5 menit dia kembalikan amplop itu ya, yang tebal baru dia dapat. Jadi terlihat semacam keinginan untuk membersihkan kembali diri masing-masing, apalagi ini bulan Ramadan, dan merasa bahwa ini kesempatan untuk membuktikan bahwa kami masih bersikap jujur. Gitu. Jadi udah kembalikan amplopnya ada. Hal yang berlaku juga di tingkat bukan sekedar di tingkat pejabat, di tingkat organisasi kepemudaan juga berlaku kan pola itu kan. Ada yang mau jadi ketua umum disogok oleh aparat supaya bisa dikendalikan. Tetapi ada aja seseorang yang teman-teman di kalangan aktivis itu yang masih punya kemampuan untuk menegur secara moral. Ya, ya. Saya kok melihat ini tanda-tanda ya, Bung Rocky, justru ada dari semacam perubahan begitu ya. Kalau dulu kan ini mereka kelihatannya sama-sama menikmati gitu, dan kemudian yang orang yang punya akal sehat itu tidak berani bergerak gitu. Tapi sekarang ini justru ini momennya bergerak. Ada tanda-tanda semacam itu. Ada semacam apa ya, musim semi akal sehat begitu juga di kalangan para aparat, terutama dimulai dari KPK ini dan juga di pemerintahan gitu. Musim semi akal sehat muncul karena kekuatan masyarakat sipil sebetulnya. Yes. Dan sekaligus harus kita terangkan bahwa seluruh fasilitas yang terhubung dengan kekuasaan selalu dialiri oleh pelumas yang namanya uang, gitu kan. Dan bukan lagi rahasia bahwa setiap kongres, entah kongres pemuda, kongres mahasiswa yang dekat-dekat dengan kekuasaan, itu uangnya mengalir dengan deras itu. Yeah. Siapa yang mau jadi ketua umum yang dipilih oleh istana atau oleh seorang menteri, itu pasti amplopnya beredar di situ. Ada tim sukses yang ngurus bagian amplop. Tapi ada tim sukses juga yang ngurus bagian etis itu, yang menegur-negur gitu. Jadi kelihatannya begitu, agak ada duel antara para teknikus amplop dan mereka yang berupaya untuk mengetuk kembali semacam make up call, kalian teman jangan dong gitu, ini masa depan kita bisa hancur tuh. Itu yang saya lihat dipertarungkan sekarang, bahwa di dalam keluarga Kurawa tetap ada beberapa Pandawa. Nah, saya kan sering mengingatkan juga kepada publik, saya menggunakan terminologi Jawa, kan saya bilang saya nggak sepakat dengan falsafah Jawa yang menyatakan yang waras itu ngalah gitu ya, Bung Rocky ya. Kan kalau yang waras ngalah itu bisa berbahaya, dan yang waras harus speak up, harus bicara. Dan kelihatannya sebenarnya kita masih punya harapan besar, karena ternyata kalau kita melihat fenomena di media sosial, banyak sekali ini suara-suara akal sehat ini yang bermunculan, bahkan seperti tadi ekstremnya berani melakukan perlawanan secara terbuka itu. Saya kira udah polanya udah terbentuk sekarang. Orang malu kalau nggak bergabung dengan isu-isu yang menyangkut keadilan tuh. Dan keadaan ini akan kita uji dalam mungkin 3-4 bulan ke depan, supaya kita bisa pastikan bahwa pemilu 2024 yang hadir di situ bukan sekedar pengawas dari partai, tapi pengawas dari tadi jaringan-jaringan masyarakat sipil itu. Itu lebih efektif sebetulnya. Jadi kita anggap aja bahwa penguatan hari ini dengan munculnya akun-akun yang membocorkan rahasia dari dalam, kita sebut aja ini kabinet rakyat jelata, itu mampu untuk mengasuh lagi politik kita balik pada ethics first. Jadi itu dasarnya, itu sepaham dengan apa yang kita lakukan di FNN, ini menganalisis dengan metode berpikir logis tanpa ada semacam, kan kita nggak ingin menghina orang, tapi kita menghina kebijakan. Kita tidak ingin mengingatkan soal dosa, kita mengingatkan soal pelanggaran konstitusi. Kalau dosa itu ya tanggung jawab sendiri-sendiri lah. Tetapi etika bernegara
dimaksudkan untuk menegakkan dasar-dasar kita membangun negara ini. Ya, ya, ya. Oke, jadi fenomena ini menurut saya justru harus kita dorong terus ya, dan karena di situ kan dengan dia memilih nama akun rakyat jelata saja, itu kan dia sebenarnya ingin membangun solidarity. Karena sekarang ini yang paling menderita di negara ini kan sebenarnya rakyat jelata. Ini apalagi bulan-bulan Ramadan menjelang mudik, kemudian ketika semua kebutuhan-kebutuhan naik dan harga-harga bahan pangan juga itu sekarang melonjak gila-gilaan, mereka mikirin pulang nggak punya duit. Tapi lembaga survei yang diguyur duit besar-besaran kemudian bilang bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu ditopang oleh performan politiknya, performan ekonominya dari Pak Jokowi. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Ini juga satu era mengakhiri dominasi hegemoni dari lembaga survei yang memasukkan data sebetulnya. Jadi nggak masuk akal Sri Mulyani tidak memberi THR, ya, mengurangi jatah THR. Tetapi lembaga survei bilang bahwa itu akan bagus, ada THR nggak ada, apa yang mau dibawa pulang ke desa itu. Jadi lembaga survei sebetulnya ingin menutupi sesuatu yang secara faktual dirasakan oleh mama. Jadi mama kalau dengar lembaga survei, itu prestasi kabinet anak. Lalu mama tahu bahwa suaminya atau bapaknya kalau istrinya ASN tahu bahwa keluarga itu tidak mungkin menikmati Idul Fitri itu dengan keyakinan bahwa akan ada baju baru, akan ada tambahan kue yang lebih lesat itu. Karena pencari nafkahnya nggak dapat THR. Ini ASN loh bulan Ramadan. Itu artinya warung-warung bulan Ramadan juga nggak akan kebagian rezeki. Kan begitu paket kesulitan ekonomi begitu. Ya, 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 ya. Ya, jadi ini kan logika-logika itu kemudian ditabrak dan langsung diuji di publik ya sekarang ini. Nggak mudah. Kalau dulu ya, sebelumnya itu dengan adanya media-media konvensional gitu yang bisa sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah itu gampang. Orkestrasinya gampang sekali kan. Dan kemudian semua diarahkan dalam satu simponi begitu, simponi yang dimaukan pemerintah. Tapi kalau sekarang ini situasinya seperti yang Anda selalu sebut nih, kakofoni yang terjadi. Ya, terjadi kakofoni, terjadi asal bunyi. Bagaimana misalnya seorang pelajar dari Lampung itu protes pada pemerintah Lampung terhadap kebijakan publik itu, bahkan di Australia, lalu pemerintah Lampung atau agen-agen pemerintah Lampung melaporkan dia kan ini bagaimana akal sehat kita terima, itu udah jadi viral dan itu akan diamplifikasi oleh akun-akun lain juga tuh. Jadi ini pertanda bahwa muncul kembali kesadaran bukan anak yang secara mungkin terbata-bata memprotes ketidakadilan itu akan dianggap sebagai pahlawan justru oleh kabinet rakyat jelata ini. Jadi ada pembalikan moral, ada pembalikan etis, dan ini yang akan kita tuntun terus sebagai upaya untuk membersihkan politik menuju 2024. Betul. Dan saya jadi teringat itu yang anak di Lampung yang studi di Australia itu ya, dan yang dilaporkan ke polisi. Tapi ternyata sekarang ini saya lihat di media sosial muncul laporan dari mana-mana, jalan-jalan yang berkubang, yang hancur-hancuran, fasilitas umum hancur di mana-mana muncul. Dan saya kira itu udah seperti air bah jadinya, Bung Rocky. Anak ini hanya semacam jadi kayak peniup peluit saja, dan kemudian semua tikus-tikus itu berkumpul gitu. Itu konyolnya pemerintah Lampung atau pemerintah umumnya sebetulnya mau melarang kebebasan berbicara. Yang terjadi adalah backfire effect gitu. Dia akan membakar kembali itu. Jadi peristiwa ini bisa menuntun kita untuk mengatakan pada pemerintah, udah stop lah mengendalikan opini publik. Toh Anda akan dibocorkan dari akun-akun lain. Anda nggak bisa kendalikan itu. Jadi sebaiknya jujur mengatakan bahwa ini adalah buruk, yang ini adalah potensi diperbaiki. Jangan tipu-tipu lah. Apalagi tipu-tipu dengan menyogok lembaga survei. Ya. Dan sekarang saya membayangkan gitu ya, kalau yang terjadi pasti para pimpinan KPK sedang sibuk mencari siapa sebenarnya akun rakyat jelata ini. Nah, selama ini kan mereka mungkin bisa dulu dibantu dengan badan cyber dan sebagainya. Nah, kalau sekarang pelakunya ternyata memang mereka sendiri, bagaimana mereka mau bekerja sama untuk itu kan gitu. Ini kudeta dari dalam nih, udah mulai berlangsung tuh. Hal yang dulu diingatkan oleh Niccolo Machiavelli bahwa kudeta itu nggak perlu dari luar, dari dalam pun akan berlangsung. Apa potensi kudeta dari dalam? Itu yang disebut sebagai political decaying, pembusukan politik di institusi-institusi resmi itu. Nah, KPK itu institusi resmi.
institusi yang sangat kuat, terjadi pembusukan di situ. Ya udah, kita terima itu sebagai sunatullah, atau rumus sosiologi. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Selamat menjalankan ibadah untuk semua ya, 0%. Bersihkan diri, bersihkan politik dengan yang fitri. Yang fitri itu adalah yang 0%. Oke, thank you. Yeah.